Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi atas kesempatan yang indah ini. Tuhan Yesus berikan keselamatan dan kesehatan kepada kami, juga berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami selalu memandang-Mu Tuhan dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk menerima hikmat-Mu, untuk menerima Roh Kudus-Mu, untuk dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami, sehingga kami boleh layak menghadap-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebentar lagi akan merayakan Natal, saudara-saudara. Hari istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi di dalam merayakan Natal tahun ini, kita harus memaklumi juga bahwa situasi sekarang sedang ada wabah COVID-19 ini, saudara-saudara. Seluruh dunia saat ini merasakan dampak COVID-19. Juga kita yang ada di Indonesia. Dan sepertinya COVID ini malah semakin mewabah, saudara-saudara. Banyak korban yang terdampak, terutama saudara-saudara kita yang berhubungan langsung dengan wabah ini, yaitu tim kesehatan. Mari kita membantu tim kesehatan dengan kita menjaga kesehatan kita masing-masing dengan baik. Memang Natal tahun ini kita tidak bisa mengikuti acara-acara Natal secara langsung ataupun mengadakan Natal secara langsung, tapi kita tetap dapat mengikuti secara online acara-acara Natal yang diadakan, sehingga kita tidak melanggar anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita jangan tawar hati, tetapi tetap pegang teguh janji-janji Tuhan dalam menghadapi wabah COVID ini. Pada kesempatan ini, mari kita dengarkan 3 makna Natal. Yang pertama, Allah membawa kerajaannya ke bumi, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan Natal, Tuhan Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja. Kita dapat baca di Matius 2, saudara-saudara. Kitab Matius 2, saudara nanti dapat baca lebih detail di mana dikisahkan perjalanan orang Majus dalam mencari bayi Yesus yang lahir ke dunia. Dan nubuatan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Dan nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan pada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian saudara-saudara, bahwa Mesias datang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di ayat 9 dan 6. Yesaya 9 ayat 6. Di dalam Matius 12 ayat 18 kita dapat baca juga, saudara. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara terkasih, kedatangan Tuhan Yesus di dunia bisa kita contohkan dengan kedutaan besar bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Misalnya kita mau ke Australia, saudara. Kalau kita hendak ke sana, apalagi hendak pindah menetap di sana, kita harus melalui kedutaan besar tersebut untuk mengurus surat-surat dan izin-izinnya. Seandainya di bumi ada kedutaan besar kerajaan surga, maka orang akan berbondong-bondong mendatangi kedutaan besar tersebut untuk mendapatkan visa kerajaan surga. Inilah yang dilakukan Allah, membawa kerajaan surga di bumi untuk membuka jalan bagi kita manusia untuk dapat masuk di dalam kerajaan surga. Kita buka di Yohanes 14 ayat 6, saudara-saudaraku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi makna Natal yang pertama, Allah membawa kerajaan surga ke bumi. Yesus Kristus, Sang Penguasa surga, dan Allah sendiri membawa kerajaannya ke bumi. Dengan demikian, Dia membuka jalan agar kita dapat masuk di dalam kerajaan surganya. Itu makna yang pertama, saudara. Makna yang berikutnya, yang kedua, yaitu Allah memberikan undangan dan jaminan bagi kita untuk masuk surga. Saudara-saudara dapat membaca di Lukas 14 ayat 15 sampai 23. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengadakan suatu pesta pernikahan di mana Tuhan Yesus mengundang semua orang ikut dalam pesta pernikahan tersebut. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengundang setiap manusia, setiap kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menjamin semua kita untuk masuk kerajaannya, bahkan membayar semuanya dengan lunas. Kita baca kembali di Yohanes 14 ayat 2, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 2, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Allah memberikan undangan dan jaminan untuk kita agar bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga
bukan meninggalkan kita, tetapi menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi kita di surga. Makna yang ketiga, saudaraku, Allah menunjukkan cara nilai hidup kerajaan surga. Kita dapat baca di Yohanes 15 ayat 12, saudaraku. Yohanes 15 ayat 12. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi cara nilai hidup kerajaan surga yaitu mengasihi. Kasih yang terutama. Saudara dan saya mendapatkan cara yang paling sempurna dengan cara saling mengasihi. Kasih yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu kasihilah musuhmu. Kerinduan kita adalah kembali ke rumah Bapa, kembali ke kerajaan surga yang penuh kedamaian, sukacita bersama dengan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu tanah air kita yang kekal, saudara-saudara, yaitu surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka yang pertama yang harus kita ingat yaitu bersukacitalah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, terimalah undangan dan jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk masuk di dalam kerajaannya dengan cara menerima, mengimani dan percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Yang ketiga, hiduplah sesuai kebenaran firman-Nya dan jalani hidup ini dengan cara dan nilai kehidupan yang sudah difirmankannya, yaitu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Puji syukur Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bersukacita karena kami yakin bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami dan menunjukkan jalan keselamatan, sehingga kami tetap hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sediakan kami rumah di surga-Mu, Tuhan. Seperti janji Tuhan, sertai kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari depan kami, Tuhan. Karena penyertaan-Mu itulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan berbahagia ini saya sampaikan ucapan Selamat Natal 2020. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, selalu melingkupi kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia.
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan tatkala bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman menderita karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Tuhan menolong supaya bangsa dan negara Indonesia lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih maju lagi, lebih Engkau berkati lagi dalam segala bidang aspek. Tuhan, kami berdoa untuk COVID yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kami percaya Tuhan, segala virus dikatakan dengan cara Yesus, dengan kuasa Yesus, virus-virus akan diberantas. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Dan kami berdoa untuk anak-anak di semuanya Tuhan, dalam mereka berpendidikan melalui streaming, melalui Zoom atau apapun juga. Tuhan, berikan mereka hikmat akan. Kita tutup kebaktian pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang. Amin.
Shalom.